Bluetooth modem. Cek, cek, cek. Halaman 5 dan mulai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina, summa khususan لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Dan lagi maksud daripada ilmu ini, ilmu tauhid yang kita pelajari ini, maksudnya adalah hendak mensabitkan, menetapkan bagi kamal zatnya Tuhan kita, untuk mensabitkan, menetapkan dalam keyakinan kita akan kesempurnaan zat Allah Tuhan kita ini, dan mensabitkan sifat yang kamalat, sifat-sifat kesempurnaan, dan tunggal esa Allah, sendiri Allah dalam menjadikan alam ini. Tak ada yang bantu, tak ada yang ikut mencampuri. Mutlak Allah saja menciptakan alam. Tak ada sang pencipta lain, Allah saja. Dan menafikan dia, menolak dia dari segala sifat kekurangan. Menolak pada diri Allah itu ada sifat kekurangan. Nah, kita tolak. Nah, jadi maksud tujuan mengaji ilmu tauhid ini salah satunya di antara ini, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan, menolak sifat-sifat kekurangan yang itu tak layak bagi Allah. Dan bersamaan dengan segala yang baharu ini, menolak Allah itu sama dengan makhluk dari sisi manapun. Tak tolak Allah sama dengan makhluk, tak boleh. Itulah tujuan. Karena Allah itu mukhalafah din hawadits, beda dengan makhluk ciptaannya. Makanya kalau makhluk ini punya kanan, karena Allah beda dengan makhluk, Allah nggak punya kanan. Ada kanan nggak? Ada. Kalau makhluk ada kanan. Mana tangan kanan? Mana kanan kita? Kalau saya ini kanan saya, kiri saya. Allah tidak seperti saya, maka Allah tidak punya kanan, tidak punya kiri. Saya punya depan, saya punya belakang. Allah tidak seperti saya,
Karena Allah mukhalafah dengan saya. Makanya Allah tidak punya depan, tidak punya belakang. Allah tidak punya atas, tidak punya bawah. Kalau makhluk punya atas, punya bawah. Udah begitu. Jangan sampai terpikir sama kita begini. Jadi kalau kayak gitu macam mana? Kedut-kedut. Kayak mana jadinya? Kok kayak mana? Pertanyaan kayak mana itu menghendaki jawaban kayak begini, kayak begitu, kayak. Sementara kayak itu semua masih makhluk. Masa mau kita samakan Allah dengan makhluk? Udah, stop sampai di sini. Bertanya menunjukkan dia tak paham. Kalau udah paham, tak bertanya. Makanya waktu Nabi ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah, dalam artian disingkapkan Allah hijab sehingga Nabi bisa melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Di samping juga mendengar kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'. Nabi Musa hanya mendengar kalam Allah tapi tidak melihat zat Allah. Minta tapi Allah tak kabulkan. Makanya Nabi Musa pingsan. Itu isyarat Nabi Musa tidak diizinkan Allah untuk bisa melihat zatnya di dunia ini. Ketika Nabi bercerita kepada sahabatnya tentang hal itu sahabat nggak ada satupun yang nanya, ya Rasulullah, waktu kau lihat Allah itu seperti apa ya Rasulullah? Nggak ada yang nanya. Karena kalau nanya berarti tak paham. Tak paham apa? Tak paham Allah itu mukhalafah lil hawadis. Jelas dia mukhalafah lil hawadis, dia beda dengan makhluk. Kok ditanya seperti apa? Karena pertanyaan seperti apa ingin menyamakan Allah seperti makhluk. Jadi seperti apa? Jawabannya seperti ini, seperti itu, seperti. Sementara itu segala macam itu semua makhluk. Ya kalau kita samakan dengan itu berarti masih samakan dengan makhluk. Masih salah kita. Makanya sahabat tuh gak ada yang nanya, ya Rasulullah waktu kau lihat Allah tuh seperti apa kau lihat dia? Gak ada. Karena sahabat itu udah paham. Nah, makanya ilmu tauhid seperti ini itu di zaman Rasulullah itu nggak ada. Tapi apakah sahabat-sahabat Nabi itu tidak meyakinkan seperti yang dalam kitab ini? Ya keyakinan mereka seperti ini. Makanya ini i'tiqad yang kita baca ini itu kan i'tiqad ahlus sunnah. Berarti i'tiqad sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Wal jamaah seperti i'tiqadnya para jamaahnya Rasul, jamaahnya sahabat Nabi, jamaah. Di situ jamaah itu sahabat-sahabat Nabi. Jadi artinya i'tiqad sahabat Nabi ya seperti yang kita baca ini. Cuman sistematis seperti ilmu macam gini di zaman Rasulullah nggak ada. Kok nggak ada seperti ini? Tidak diperlukan. Tidak bukan. Kenapa? Begitu diterangkan Nabi, nggak paham aja sahabat. Otomatis, nggak perlu dijabar-jabarkan kayak kita. Itulah kelebihan sahabat-sahabat Nabi. Mereka ibaratnya kan menerima air itu masih jernih dari sumber asli dari Rasulullah langsung. Sehingga begitu disampaikan Rasul terbuka hati mereka, terus paham dibikin Allah. Ditambah lagi subhat-subhat itu tidak banyak, ibarat macam air belum ada pencemaran, maksud murni dia, sehingga ya cepat nyambung, nggak ada gangguan-gangguan. Kalau kita sekarang kan banyak, jangankan kita, di masa ulama mengarang kitabnya aja udah banyak subhat, sehingga perlu dikarang seperti ini secara sistematis, secara ilmu, karena untuk menetapkan pemahaman yang benar sekaligus menolak syubhat-syubhat yang ada. Kita perlu, kalau kita perlu, karena hati kita tidak sejernih hati para sahabat. Pemahaman kita tidak sejernih seperti pemahaman sahabat-sahabat Nabi. Itu karunialah, maka bahagialah orang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman ya. Bahagia. Mula-mula waktu Ustadz Zainuddin MZ datang ke Medan, saya melihatnya pertama sekali di Masjid Agung.
Selanjutnya yang kedua di di Stadion Teladan. Tengok panas kayak gitu orang nggak peduli dengarkan ceramah dia. Yang terpikir di benak saya waktu itu gini, ya Allah, baru sesosok Zainuddin MZ, tapi antusias orang untuk mendengar ceramahnya, kepanasan pun jadi tidak bergeming. Yang terpikir saya, seandainya Rasulullah sekarang ini masih hidup, kayak mana tuh? Kita lihat misalnya di Monas ketika Habib Umar datang, Masya Allah, manusia menyebutlah kita bilang, kenapa di syuting itu, Masya Allah, Subhanallah, segini banyaknya sesosok Habib Umar, auranya, daya magnetnya bisa menyedot sekian banyak orang untuk hari. Kayak mana kalau Rasul masih datang ke Medan? Gak ada tempat barangkali di Medan untuk mengumpulkan sekian banyak orang. Pasti semua ingin ketemu, melihat Rasulullah, melihat tampilan Rasulullah, melihat cara bicaranya Rasulullah, ingin mendengar nasihatnya Rasulullah, dan seterusnya. Kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada ulama saja merelakan orang mati pun aku jadi untuk membela ulama. Nah, itu biasa Ustaz Nur Hadi yang bilang gitu. Di Facebook itu biasa share. Itu baru ulama. Auranya, daya magnetnya membuat orang mati pun aku jadi demi membela ulama, karena dia warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apalagi memang ulamanya karismatik. Bagaimana kecintaan kepada Habib Rizik, samping zuriatnya Rasulullah, anak keturunan Rasulullah juga memang harus karismatiknya beliau lagi, itu membuat orang akhirnya. Nah, kita bayangkan kalau Rasulullahnya masih hidup, dia tampil kayak mana itu? Nah, subhanallah, kayaknya hampir nggak ada tempat untuk bisa dikumpulkan orang banyak mendengarkan tausiahnya, nasihat, arahan dan seterusnya dari Rasulullah. Nah, jadi untuk menolak bersamaan Allah dengan segala yang baru ini, itu tujuan daripada ilmu tauhid. Baik, jangan sampai terbersit saja pun jangan, apalagi sampai diyakini, melintas itu di pikiran kita atau di hati kita, Allah kayak begini gitu. Itu pun nggak boleh, apalagi sampai duduk dia dalam keyakinan, oh gitu rupanya Allah, itu lebih parah lagi lah. Terlintas saja pun nggak boleh, gitu disamakan Allah dengan makhluk, jangan. Makanya ulama dalam menyusun urutan-urutan 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang mengurut-urutkan itu kan ulama dalam pembahasan. Bukan berarti sifat Allah berurutan begitu. Mula-mula Allah wujud, baru belakangan nyusul kidamnya, habis itu pula nyusul bangkoknya, habis itu nyusul mukhalafah lil hawadits. Oh, enggak begitu. Sifat Allah tidak ada yang dulu budi, tidak ada yang duluan belakangan, enggak ada. Itu sekira-kira dalam pembahasan itu didudukan wujud. Kenapa? Karena wujud itu sifat nafsiyah. Kita nak membahas sifat-sifatnya. Kalau wujudnya aja pun masih dipermasalahkan, bagaimana kita nak membahas sifatnya? Makanya wujud itu menempati tempat asal. Dia dulu dibahas. Itu sebatas dalam pembahasan. Kenapa setelah sifat nafsiyah kok sifat salbiyah?
Bukan ulama mengurutkannya itu nggak punya maksud tujuan, nggak punya makna. Nggak ada maknanya, ada rahasia. Apa rahasianya? Untuk mengunci nanti ketika saat membahas sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. Karena sifat ma'ani ini juga ada sama kita. Kita juga punya kudrat, kita punya iradat, kita punya sifat sama, sifat basor, sifat hayat, sifat ilmu, sifat kalam. Kita juga punya. Nah, sebelum membahas ini, supaya jangan sampai ketika saat pembahasan sifat ma'ani ada lagi terbersit di kepala kita atau di hati kita nak menyamakan sifat ma'ani Allah dengan sifat ma'ani makhluk, itu sebelum pembahasan ini jangan seperti itu pemikiran kita, maka dikunci dulu dengan sifat syar'iyah. Di mananya? Di mukhalafah lil hawadits. Kalau udah paham betul kita makna mukhalafah lil hawadits, Allah beda dengan makhluk. Ditentang apanya? Zat Allah beda dengan zat makhluk. Sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Af'al perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk. Baik. Udah paham betul ini? Yang tiga nih, paham. Baru nanti ketika membahas sifat ma'ani, tidak terpikir lagi sama kita persamaan itu. Sama pada nama nggak apa-apa. Allah punya kudrat, ya. Kita juga punya sifat kudrat. Iya. Apakah sama kudrat Allah dengan kita? Oh, enggak. Pasti enggak. Di mana bedanya? Kudrat Allah itu ijab, i'dam. Kudrat manusia itu kasar. Sah. Kudrat makhluk tak bisa mencipta, tidak bisa merubah dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi ada. Bukan. Itu kudratnya Allah. Hanya Allah. Seandainya ada selain Allah yang kudratnya seperti kudratnya Allah Ta'ala, berarti rusak nanti di wahdaniyah. Esa Allah mencakup pada zatnya, pada sifat-sifatnya, juga pada afal. Kalau ada dua yang sama, berarti tak asa lagi Allah. Dalam hal apa? Dalam hal afal. Afal Allah sama afal makhluk itu mukhalafah lil hawadits. Beda. Ya kalau kita samakan, berarti ada dua yang sama. Loh, kalau ada dua yang sama, berarti afal Allah tidak salah lagi. Rusak. Makanya jangan kita pikir, jangan kita meyakini, terbersit saja pun tidak boleh. Ada selain Allah yang bisa mencipta. Tidak adanya sesuatu menjadi ada, atau ada sesuatu berubah menjadi tiada. Hakikatnya itu hanya Allah dengan sifat kudrat. Ada semiring. Allah itu apa termasuk kodim juga atau baru kalau apalnya? Af'al itu kan kerja kod. Iya. Kalau kudratnya kodir. Tapi ta'aluk af'al itu ta'aluk kudrat dalam menciptakan. Ta'aluk tanjis hadis. Nah, kalau itu sifatul af'al itu kalau memandang ini berarti baru. Tapi bukan kudrat Allah baru ya. Kudrat Allah kodir. Cuma ta'aluk kudratnya. Bisa dibilang bekas-bekas perbuatannya cuma yang baru. Ya. Berlaku, bukan bekas, berlakunya kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuatu. Berlakunya itulah ta'aluk kudrat, namanya ta'aluk tanjis hadis. Hadis itu kan baru. Ta'aluk tanjis tunai hadis yang sekarang ini. Berarti baru. Ta'aluknya ya. Bukan kudratnya. Kita bilang yang menciptakan i'dam ijad itu kudrat. Hakikatnya bukan kudrat, ya zat. Bukan sifat. Yang mencipta itu bukan sifat. Tapi ya zat Allah. Lalu kenapa dibilang itu sifat yang menjadikan sifat kudrat? Itu nisbah majazi saja. Majaz bukan hakiki.
Kalau hakikatnya ya zat yang mencipta, zat yang mendengar, zat yang melihat, zat dan seterusnya. Cuma dikatakan sifat sama mendengar, sifat basar melihat, sifat ilmu mengetahui. Itu ilmu mengetahui sama mendengar, basar melihat, itu majas saja. Majas. Bukan hakikatnya. Kalau hakikatnya ya zat. Sama kayak gini. Yang mencabut nyawa siapa? Malaikat Israil. Tapi hakikatnya siapa? Hakikat mencabut nyawa itu wallahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Berarti yang bikin mati itu hakikatnya siapa? Allah. Lalu kok dibilang malaikat Israil? Majas. Berarti Maria ketika malaikat Israel mencabut itu nggak memberi bekas juga tuh ya? Hakikatnya nggak berbekas. Kalau ada yang bisa mematikan selain Allah, berarti malaikat Israel posisinya sama dengan Allah. Makanya malaikat Israel, satu riwayat disebutkan ketemu sama malaikat Jibril. Kata malaikat Israel kepada malaikat Jibril, seandainya aku mau mencabut nyawa nyamuk sekalipun, aku nggak mampu mencabutnya kecuali dengan izin Allah. Izin Allah ini maksudnya apa? Israel ku kasih izin gitu. Bi iznillah bi iradatillah. Itu maksudnya. Kecuali dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki untuk ini nyamuk itu tercabut nyawanya olehku, aku nggak punya kekuatan apa-apa di sini. Jadi hakikat kekuatan itu bukan milikku tapi milik Allah. Maka hakikat yang mencabut nyawa nyamuk sekalipun siapa? Allah, bukan aku. Jadi kalau dikatakan aku yang mencabut itu nisbah saja. Nisbah. Itulah majas. Majas. Bukan hakikat. Begitulah kira-kira. Basar melihat itu majas. Hakikatnya yang melihat tuh ya zatnya Allah. Hakikatnya. Tapi majas perlu itu Maria ya? Kalau enggak nanti enggak bisa membahasakannya. Ya perlulah. Jadi semiring, kalau diginikan tangan semiring, yang mengangkat tangan semiring itu siapa? Kita bilang siapa? Saya. Tapi kan majas. Hakikatnya siapa menggerakkan tangan kita ke atas? Allah. Yang menciptakan tangan kita bisa bergerak ke atas siapa? Allah. Tapi gerak tangan kita itu dinisbahkan kepada Allah atau kepada kita? Kepada kita. Itulah majas. Kenapa? Karena ada ikhtiar kita. Sebelum digerakkan ini kan sudah ada nak di dalam. Nah, kita kan ada di dalam itu sebelum gerak. Makanya biar gerak itu ikhtiari, biar gerak itu itirori, hakikat menjadikan gerak itu Allah. Itirori udah jelas lah. Itiror itu kan gerak refleks, gerak yang kita ta'adu usaha di situ. Kalau itu sudahlah, Mu'tazilah pun mengakui itu Allah membikinnya. Tapi kalau tentang diikhtiari, Mu'tazilah bilang kudrat kita tuh, kudrat makhluk tuh. Kalau kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah bukan kudratnya Allah. Allah itu yang menggerakkannya, bukan kudrat kita, bukan kita menggerakkannya. Yang ikhtiari sekali. Jadi ikhtiari manusia itu sebatas menginginkan. Itulah kasab, mengusahakan. Tapi hakikat menjadikan apa yang dipilihnya, apa yang diusahakannya, yang hakikat membikinnya itu siapa? Allah. Nah, makanya la ilaha illallah. Sampai ke situ kita nafikan, kita tolak ada sang pencipta lain selain Allah, ada fa'il lain selain, ada fi'il lain selain fi'il Allah. Apa fi'il? Perbuatan. Ada perbuatan lain dari perbuatan Allah, kita tolak, tidak ada. Maka makna la ilaha illallah itu luas, dalam, mencakup seluruh aspek yang menyatakan keesaan dalam segala hal. Kalau mata batin kita
dominan begitu sangat kuat sampai mempengaruhi mata lahiriah kita, nyatalah sama kita yang maujud cuma Allah. Tapi kalau mata lahiriah kita itu mempengaruhi mata batiniah kita, maka nggak nampak wujud Allah, yang nampak wujudnya makhluk ciptaan Allah. Bisa dipahami? Gerak tangan kita itu majasnya kita gitu. Dinisbahkan kepada kita karena ada ikhtiar kita. Sudah ada di dalam gitu, sehingga di dalam hati. Tapi kan sementara kan di dalam hati itu juga Dari Allah. Gimana ini? Sesuatu yang sudah dibangsakan kepada kita tidak lagi dibangsakan kepada Allah, walaupun hakikatnya iya. sama juga itu majas juga gitu. Iya. Sama juga. Yang menciptakan telinga kita ini siapa? Allah. Kita bilang telinganya Allah atau telinganya kita? Kita bilang ini telinganya Allah nih. Kita bilang telinga siapa itu? Ustaz Faru dia telinga kula. Nah, kita bilang telinganya Allah. Padahal yang menjadikan kita apa Allah? Nah, itu juga lah ikhtiar yang kita usahakan di dalam itu. Apa yang kita pilih itu, nak ini, nak itu. Karena sudah ada usaha kita nak segala macam tadi. Nah, itu hakikat muncul nak itu pun dari Allah. Tapi tidak dibilang itu Allah, dibilang kita. Supaya apa? Ada tempat taklif. Kalau nggak begitu nanti nggak ada tempat taklif. Kok disiksa seorang hamba ini atas perbuatan dosanya, tapi yang membuat terciptanya perbuatan dosa ini Allah? Kita jawab, penciptaannya betul, tapi karena ada ikhtiar dia, ada dengan sadar, bukan dipaksa Tuhan dia melakukan itu, tapi memang atas kesadaran keinginan dialah sehingga terjadi itu. Dengan dasar itulah dia didosai. Nggak bisa kita bilang, tapi keinginan dari dalam itu kan hakikatnya Tuhan juga. Nah, sama dengan ini bukan telingaku, telinga Allah, karena hakikat yang membuat itu Allah. Nah, sama kayak gitu itu. Jadi berarti bisa dibilang secara hakikatnya si hamba ini nggak salah pada hakikatnya, salahnya pada syariat gitu ya. Kalau hakikatnya kan Allah yang menjadikan itu semua kan. Jadi berarti dia hakikatnya si hamba ini nggak salah, dia salah pada syariat. Saya mencuri dia kan, dibilang syariat jangan mencuri, kena dari situ mencuri. Sementara hakikat menjadikan dia mencuri kan Allah gitu. Berarti hakikatnya berarti nggak salah hal ini ya kalau gitu. Hakikat terjadi. Hakikat kalinya lah gitu. Hakikat terjadinya. Tapi hamba dituntut atas pilihan hatinya, atas pikirannya, atas keinginannya. Disitulah letak taklif. Itulah yang disebut kasar, usaha. Makanya andai ada satu kesalahan yang terjadi tapi bukan ada ikhtiar, tapi itu gerak itirorinya, itu nggak didosai, karena bukan usaha dia itu, gerak itirori. Sehingga itirori itu menjadikan maaf buat kita. Bergerak 3 kali berturut-turut, apa hukumnya? Sholat batal. Tapi kalau geraknya itu itirori, misalnya kena sakit malaria dia, semula kayaknya sehat, mandilah pagi itu subuh, waktu sembahyang dia menggigil, atau nggak pernah jadi imam, tiba-tiba dia suruh jadi imam, golotoh, bergetar, sarung nyawa tengok, macam kena setrum listrik. Perasaan dia, ya Allah, macam gempa aku rasa dunia ini. Kalau dihitung bukan 3 gerak lagi tuh, 300 gerak mungkin ada 4 rakaat tuh kan. Pertanyaannya batal nggak sembahyang? Tidak. Kenapa? Karena gerak itu bukan ikhtiar dia. Nah, makanya bukan ikhtiar dia, ada kemaafan. Yang batal itu kalau ikhtiar dia, ada nak dia menggerakkan itu. Nah, itu baru dihukumi. Cuman
bagaimana cara menilainya kan? Yang namanya kasar itu kan nggak memberi bekas juga dia. Cuma cara menilainya. Umpamanya lah kan orang membunuh gitu kan, tak dikisos. Kan bukan karena dikisos, karena dipancung dia cuma mati sekolah tadi kan, tapi dia dikisos akhirnya. Kan nggak beri bekas kasar makhluk ini. Allah tidak mempertanyakan apa yang dibikinnya, tapi Allah mempertanyakan apa yang diusahakan hambanya. Kenapa kau usahakan nak membunuhnya? Allah tidak bertanya, kenapa sampai terjadi pembunuhan? Nah, itu enggak Tuhan. Kenapa? Karena kalau ditanya begitu, dia mempertanyakan perbuatan dirinya sendiri. Kenapa kau bunuh dia? Maknanya apa? Kenapa ada niat di hatimu nak membunuh dia? Kenapa kau bikin jalan sebab untuk terjadinya membunuh dia? Itu yang ditanya Tuhan. Bukan hakikat terjadinya. Itu udah Tuhan. Jadi kalaupun Allah menanya, kenapa kau bunuh? Isinya, kenapa ada di hatimu untuk membunuh? Membunuh itu dinisbahkan kepada hamba berdasarkan niatnya. Walaupun hakikat terjadi membunuh itu yang menciptakan Allah. Karena Allah yang menghidupkan, Allah yang matikan. Kalau Allah ditanya gimana? Jawab dia mana? Kalau misalnya Allah kita tanya gimana jawab dia? Kita nggak bakalan nanya Allah. Allah yang berhak nanya kita. Kalau kita pula nanya Tuhan, berarti Allah lebih hebat dari Tuhan. Jadi Allah jangan ditempatkan di posisi terdakwa. Allah di posisi hakim. Kita terdakwa. Bagaimana maksudnya kita ini terzolimi lah gitu ya. Maksudnya kan apa mau Allah kan nggak bisa kita nolak. Gitu. Apa mau dia kan pasti terjadi gitu, nggak bisa kita lawan. Gitu. Begini Sembiring. Saat Sembiring nabok anak-anak tuh karena emosi. Wah. Apa ada Sembiring rasakan? Sebetulnya aku nggak mau nabok, cuma tanganku digerakkan Tuhan gini. Tetabok pula. Pengkajian secara hakikat gitu. Hakikat itu dalam keyakinan. Syariat itu dalam rasa yang kita rasa. Yang saat kita nabok orang itu yang kita rasakan gerak kita apa gerak yang dibikin Tuhan. Tapi keyakinan kita kalau ditanya siapa hakikat membuat itu terjadi? Allah. Itu dalam keyakinan. Makanya i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah membuatnya begini. Kita hamba itu ikhtiyaron zohiron majburon batinan. Nah, itu rumusnya. Secara zohir itu ikhtiar kita. Yang melakukan itu pilihan kita. Tapi secara batin, hakikat maksudnya dalam keyakinan kita milih pun kalau nggak Allah membikinnya nggak bisa kita milih. Pada hakikatnya Allah. Tapi hakikat itu tidak kita rasakan. Masih tingkat milih itu udah Allah tuh man. Hakikat. Tapi yang dipilihkan Allah itu yang majbur, yang kita tergagah, irodat kita itu tergagah dengan irodat Allah, sehingga kita nggak bisa memilih kecuali apa yang dipilihkan Allah. Itu nggak kita rasakan. Itu cukup dalam keyakinan. Yang kita rasakan saat kita milih, apa gini, sebetulnya aku nggak mau milih maksiat tuh, aku mau milih yang taat. Tapi Allah menggerakkan hatiku ke maksiat itu aja. Apa kita rasakan itu Allah menggerakkan kita ke maksiat? Nggak ada, memang kita yang mau ke maksiat. Secara zohir yang kita rasakan itu. Walaupun kalau ditanya iman, hakikatnya, keyakinan kita memilih itu pun hakikatnya Tuhan membuat kita memilih. Masih milih istri dua teman, hakikatnya Allah dua itu. Gimana? Orang milih istri dua, hakikatnya Allah dua teman. Kenapa sampai contohnya istri dua? Istri satu dulu lah sebenarnya. Satu aja belum kok ada dua. Atau jangan-jangan memang lihat mau dua langsung. Iya, dua, empat sama itu sendiri. Iya. Mau ikut apa ini? Romodoso ya. Romodoso 4 ya. Nah, udah Sembiring ya. Baik, kita teruskan.
Dan demikian lagi maksud daripada ilmu ini, daripada ilmu tauhid ini hendak mensabitkan keadaan bagi Allah Subhanahu wa taala itu beberapa banyak rasulnya. Nah, di samping tadi tentang Allah, nah, sekarang tentang rasulnya. Menetapkan bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya untuk menyatakan itu. Banyak rasul-rasulnya. Dan ialah rasul tadi daripada manusia yang terlebih akmal manusia pada zaman. Jadi Rasul-Rasul Allah itu memang orang-orang pilihan, enggak orang yang kayak kita gini lah. Nah, kita kan manusia biasa rata-rata. Kalau Rasul itu memang manusia pilihan itu, di atas rata-rata, yang sempurna di zaman itu daripada manusia. Itu yang dipilih Allah Ta'ala. Enggak salah milih lah Allah ya. Enggak lah salah milih. Kalau kita bisa salah milih, kalau Allah enggak salah. Makanya Rasul itu enggak ada mantan penjahat. Enggak ada. Dulunya penjahat, belakangan tobat, diangkat jadi Rasul. Enggak ada. Kalau itu ada cacat, Rasul enggak boleh ada seperti itu. Tapi kalau wali Allah, wali ada. Dulunya dia maksiat, belakangan tobat, akhirnya bersih hatinya dan seterusnya, kemudian diangkat Allah jadi walinya. Itu ada. Tapi kalau Rasul nggak ada, karena Rasul itu manusia yang paling sempurna di zamannya, sehingga nggak ada sisi celah kita untuk mengaibkan Rasul itu. Nggak ada. Kalau bayangkanlah ya, kalau Rasul itu tidak yang paling sempurna misalnya, kita bilanglah misalnya dia tidak uswah hasanah, tidak menjadi contoh tauladan yang baik, dibikinnya lah sesuatu yang menjatuhkan martabatnya sebagai Rasul. Kira-kira umat ini mau nurut sama Rasul? Alah dia aja. Tahu saya itu Ustadz aja, ada Ustadz Fahrudin itu ceramahnya aja paten-paten. Tapi ku tengok terduduk juga dia main gaplek ku tengok. Main catur juga dia. Satu malam tahan sampai subuh. Kan terakhir disudutkan orang dengan itu. Makanya Allah tidak menghendaki Rasulnya tersudutkan dengan itu. Maka dipilihnya lah Rasul itu manusia yang paling sempurna dari ukuran manusia di zaman. Jadi Rasul cacat nggak ada ya. Rasul itu pincang, jalannya pincang, ada itu. Kenapa? Takutnya dia olo-oloan. Oh datang si pincang juga kan. Mengurangi. Makanya Rasul boleh bersifat a'radul basyariyah, tapi jangan yang mengurangi martabatnya yang tinggi, yang mulia sebagai seorang Rasul. Ialah mempunyai segala sifat yang keelokan. Rasul-rasul itu akhlaknya, sifat-sifatnya bagus. Dari kecil itu sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad misalnya, kalau kita baca sejarah, kecil-kecil Nabi, nggak pernah Nabi itu ikut-ikutan datang ke tempat penyembahan berhala. Kalau rata-rata anak-anak ketika saat dihadapkan makanan berebut ya, Nabi enggak. Dia kalau nggak dikasih, Nabi nggak pernah meminta. Beda udah tampilan Nabi dari sejak kecil. Kemudian Nabi itu dikenal di kalangan Arab itu nggak pernah bohong, nggak pernah bohong. Yang ngasih gelar Al-Amin itu siapa? Ya orang-orang kaumnya lah, orang Quraisy. Setelah jadi Nabi atau sebelum jadi Nabi? Sebelum jadi Nabi itu kasih gelar Al-Amin.
Justru anehnya setelah jadi nabi dikasih gelar pembohong. Kok gitu? Karena tak cocok macam mana unda orang tuh. Yang disampaikan nabi berseberangan dengan apa yang selama ini diyakini mereka. Sehingga oleh karena itu berubah kecintaan menjadi kebencian, kedekatan menjadi penjauhan, pembenaran menjadi pendustaan. Nabi didustakan. Kenapa? Karena yang didakwakan Nabi tak cocok macam mana mau mereka. Dulu karena Nabi tidak mengusik-usik Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah tuh, Nabi tidak mengusik perilaku mereka karena memang belum ada wahyu yang disampaikan Nabi, belum diangkat jadi Rasul. Ya mereka masih nyaman-nyaman aja bersama dengan Nabi, dipuji-puji Nabi. Tapi begitu Nabi diangkat jadi Rasul, harus mendakwakan kebenaran. Wah, di situ barulah mulai terusik mereka, kepanasan. Ibarat cacing lihat-lihatlah mereka. Akhirnya macamlah tuduhan kepada Nabi yang ahli sihir, yang berdusta, yang segala macam. Dan bukan cuma segitu aja, bahkan Nabi dimusuhi, bahkan Nabi ingin dibunuh dan seterusnya. Minta izin Malik, ada Ustaz cerita katanya Nabi Ibrahim itu sebelum jadi Nabi sempat jualan patung atas perintah bapaknya, karena takut melawan perintah bapaknya, jualan patung dia itu katanya Malik. Apa? Justru yang kita baca, dia melarang bapaknya. Azar itu sebetulnya bukan ayahnya, itu pamannya. Tradisi orang Arab memanggil Amun itu Abu, itu saudara ayahnya. Sebetulnya bukan Abun tapi Amun, bukan Abi tapi Amun. Jadi saudara ayahnya. Karena seorang Rasul tidak akan lahir dari sulbi yang tidak sujud kepada Allah. Dia berpindah. Seorang nabi itu berpindah dari satu sulbi ke sulbi berikutnya kepada orang-orang yang semua sujud kepada Allah. Jadi tidak kepada yang menyembah selain Allah. Jadi bukan ayahnya, tapi itu Amun, Ammi, saudara ayahnya. Itu malah sejak kecil Nabi Ibrahim itu justru nggak percaya sama yang gitu-gituan. Coba kita lihat saat Nabi Ibrahim melihat matahari, apa ini barangkali Tuhan itu, tapi kok tenggelam ya? Masa Tuhan hilang? Betul itu. Bulan gitu juga, bulan. Tiba-tiba hilang. Masa bulan hilang? Masa Tuhan hilang? Nggak betul itu. Sampai matahari, mungkin ini rusak. Ternyata dia juga lenyap. Itu kan proses. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu sebelum jadi Rasul pun logika berpikirnya udah jalan. Enggak selayaknya ini jadi Tuhan, enggak selayaknya, enggak. Sampai akhirnya diberikan wahyu, di situ baru. Duduk. Tapi dia menolak segala sesuatu itu, bukan diterimanya, ditolaknya. Cuman siapa dia Allah itu baru nyata kepada Nabi Ibrahim saat wahyu itu datang kepadanya. Sebelum itu ditolaknya segala macam yang dianggapkan sebagai Tuhan. Mencari sampai akhirnya datang wahyu. Izin Walim, penjelasan wa kallama Allah Musa taklima itu gimana Walim? Iya. Makanya tadi kan sebelum membahas sifat ma'ani dikunci di salbiyah mukhalafah al-hawadis. Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Kalau kita paham mukhalafah lil hawadis, tentu kita tidak menyamakan berkata-kata Allah seperti berkata-kata makhluk. Ada hurufnya, ada suaranya, ada duluan, ada belakangan dan seterusnya. Jadi macam mana makna wa kallamallahu Musa taklima? Allah berkata-kata kepada Nabi Musa. Taklima. Kalau dalam ilmu nahwu, apa itu taklima? Itu masdar, maf'ul mutlaq. Apa faedah maf'ul mutlaq itu? Litakidi fi'li, untuk mentaukidkan fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Kalam. Karena orang akan terheran-heran. Wa kallamallahu Musa. Allah berkata-kata kepada Musa. Betul itu. Sehingga untuk
menyungguhkan betulnya itu dimunculkan balik dalam bentuk masdar. Itulah maf'ul mutlaq. Taklima, betul itu Allah berkata-kata kepada Musa. Itulah makna taklim. Baik. Apa pengertiannya? Bukan berkata-kata kayak gini, hai Musa, apa kabar? Nah, gimana kondisi umat kau tuh? Udah kau sampaikan semua yang kusuruh kepadamu? Tidaklah begitu pula Allah berkata-kata. Maksudnya apa? Dibukakan Allah hijab kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa bisa mendengar kalam Allah. Kemudian dalam jangka waktu tertentu ditutup balik. Apa yang dibuka itu terhijab balik sehingga tak dengar Nabi Musa. Bukan Allah berkata kemudian berhenti. Kalau begitu kalam Allah tidak kodim, tidak makor. Ada awalnya, ada akhirnya. Kalau begitu kalam Allah masih sama dengan kalam kita. Bukan, Allah senantiasa bersifat kalam. Cuman tak terdengar oleh Nabi Musa seperti tak terdengar oleh kita karena dihijab Allah. Begitu dibukakan hijab terdengar. Bukan berarti sebelum ini Allah tak berkata-kata. Allah berkata-kata. Cuman tertutup sama kita sehingga kita dengar. Begitu dibuka, terdengar sama kita. Seberapa lama? Seukuran yang Allah kendaki. Kemudian tutup balik sama Allah. Tak dengar kita lagi kalau Allah. Jadi mana kalau kita dibuka bisa dengar juga? Kalau tidak kita sekarang begini sendiri. Kuasa nggak Allah membukakan hijab buat kita? Kuasa kalau gitu ya bisa aja. Cuman sadar diri juga lah. Kita siapa? Nabi Musa itu siapa? Jangan berdoa-doa sendiri, ya Allah hendaklah kau bukakanlah hijab sama aku supaya aku seperti Nabi Musa tuh bisa aku dengar kalammu ya Allah. Yang laisa kamitslihi syai'. Penasaran aku ya Allah. Yang laisa kamitslihi syai' dari kalammu itu ya Allah. Sadar diri juga lah kita siapa. Sama juga lah sendiri. Aku kepingin kali nak menikahi anak gugurku. Kalau cerita mungkin nggak? Mungkin. Menurut akal mungkin nggak? Mungkin. Jika Allah berkehendak menikahkan sendiri sama anak gubernur, mungkin nggak itu? Kuasa nggak Allah? Kuasa. Cuman kan awak menginginkan itu kan mikir-mikir juga. Kalau dia siapa, aku siapa. Tahu diri juga lah. Jangan anak gubernur. Anak Pak Kepling aja bunda alhamdulillah lah. Tahu sampai gubernur. Kira-kira begitu. Jadi yang kita inginkan itu ya kita cocokkan sama diri kita. Walaupun di atas kita mungkin kalau Allah berkehendak. Cuman kan nggak usah kita sampai ngayal segitunya gitu ya. Sadar diri kita. Bolehkah kita menyampaikan kalimat seperti ini? Sifat ma'ani Allah itu kan ada juga sama kita makhluk. Boleh nggak gitu? Yang dititipkan Allah kepada makhluk. Itu bahaya bahasanya. Terkesan ma'ani Allah sama ma'ani kita sama. Cuman bedanya kalau Allah sempurna, kalau awak tak sempurna. Tapi sebetulnya ma'ani kita itu sebahagian dari ma'ani Allah. Itu bahaya itu. Jadi kita punya kekuatan kita itu sebetulnya kekuatan Allah. Cuman sedikit, makanya awak tak bisa bikin banyak-banyak. Kalau Allah karena kekuatannya maha dahsyat, maka membelah laut pun bisa. Kalau awak pula paling-paling membelah inilah sungai aja lah. Jangan kita pikir kudrat kita itu bagian dari kudrat Allah. Nah, kudrat makhluk ya kudrat makhluk, kudrat Allah ya kudrat Allah. Kudrat Allah mencipta, kudrat makhluk asal. Iradat Allah ya iradat Allah, iradat kita ya iradat kita. Cuman iradat kita tidak bisa memastikan terjadi. Tapi kalau iradat Allah pasti terjadi. Kenapa? Karena kuasa Tuhan menjadikan apa yang dikehendakinya, sementara kita tidak kuasa menjadikan apa yang kita kehendaki. Disitulah mukhalafahnya kudrat Allah dengan kudrat kita, mukhalafahnya iradat Allah dengan iradat kita.
Jadi sama pada nama boleh, tapi jangan sama pada hakikat. Nah, makanya dikunci dengan mukhalafah lil hawadits, supaya saat membahas sifat ma'ani tak terpikir kita lagi ma'aninya Allah tuh sama dengan ma'aninya kita. Kalau Allah melihat dengan sifat basornya, kalau kita melihat, kita juga punya sifat basor, Allah punya sifat basor. Kalau kita basor kita itu pakai alat, dibikin Tuhan mata. Ketika mata bermasalah, maka yang terlihat oleh kita jadi bermasalah. Allah tidak pakai mata, makanya Allah penglihatannya tidak pernah bermasalah. Jauh dekat nggak ada masalah gitu. Kecil sekecil-kecilnya benda itu tak akan terlepas dari penglihatan Allah, karena Allah melihat tidak pakai alat. Kalau pakai alat berarti ada yang kecil, benda kecil Allah tak tahu. Jangan-jangan virus corona pun tak ditengok Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menengok pakai mata kayak kita juga. Berarti Allah matanya perlu juga lah pakai alat pembesar. Oh iya, semua ada itu. Mustahil. Nah, jadi nggak akan terbayangkan kita seperti itu. Nah, Allah nggak pakai alat. Mendengar tidak dengan telinga. Berkata-kata tidak dengan lidah. Kalau kita kan pakai lidah, pakai alat. Allah tidak. Karena kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Nggak perlu lidah, nggak perlu segala macam yang dibutuhkan oleh makhluk. Jadi bagaimana cara kita, kan tadi yang mendengar bahwasanya kuasanya kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Tadi sempat mendengar sifat ma'ani Allah, qudrat irodah ilmu hayat sama basar kalam. Kita juga punya sifat itu. Kita gitu maksudnya. Tapi bukan itu sifatnya Allah ke kita. Bukan. Kita sifat kita. Kita dibikin Allah punya kudrat. Kudrat kita itu baharu seperti zat kita baharu. Iradat kita baharu seperti zat kita baharu. Sifat sama kita, mendengar kita juga baharu seperti zat kita baharu. Kalau Allah zatnya qadim, baqa, maka sifat-sifat ma'ani juga qadim lagi baqa. Nah, makanya beda enggak sifat ma'ani Allah dengan sifat ma'ani kita? Beda. Nah, kalau mau dijabarkan lebih lanjut lagi, sama pada nama boleh. Allah punya sifat basor, kita juga punya sifat basor. Samakah basor Allah dengan basor kita? Enggak. Kalau basor kita dengan alat, basor Allah tidak dengan alat. Kalau basor kita terbatas, basor Allah tidak punya batasan. Enggak ada istilah jauh dan dekat sama Allah. Semua terlihat oleh Allah, nyata terlihat oleh Allah. Asal dia maujud, asal dia terlihat oleh Allah. Nah, kalau kita terlalu dekat tak terlihat, 5 cm bisa baca. Enggak. Jauh kali tak terlihat. Kalau Tuhan jauh dekat nggak ada masalah sama Tuhan, karena Allah pun tidak berada di satu tempat sehingga istilah jauh dekat sama Tuhan tidak ada. Nah, semua nyata bagi Allah, terlihat, didengarkan dengan sifat samanya, diketahui dengan sifat ilmunya, nyata semua sama Allah. Begitu juga sifat kalam. Tak terpikir kita ada hurufnya, ada duluan belakang dan seterusnya. Nah, itu dikunci. Allah mustahil bertempat. Kemudian yang ayat alam asli itu yang menjadi perdebatan itu gimana? Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Makna istiwa itu bukan berarti Tuhan bertempat di aras. Kita i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakinkan makna ayat itu menunjukkan bahwa Allah berada di tempat, yakni di aras.
Kalau Allah berada di aras itu kan makhluk. Dulunya tidak ada sebelum diciptakan Allah. Nah, kalau Allah berada di aras, sebelum Allah menciptakan aras, di mana ada Allah? Kalau Allah berada di tempat sesuatu yang diciptakannya, sebelum Allah menciptakan apapun dari makhluknya, di mana Tuhan? Nanti takutnya kayak si Dahri, ateis. Kalau tak bertempat berarti tak ada dia. Bagaimana sesuatu yang ada tak ada tempatnya? Bagaimana sesuatu yang ada tak bisa terlihat wujudnya? Kalau tak bisa terlihat wujudnya dan tidak bertempat, berarti dianggap dia tidak ada. Maka aku berkeyakinan Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu memang ada, tunjukkan sama aku di mana tempatnya dan tunjukkan kepada aku supaya bisa melihat. Jadi Dahri itu ateis, dia nggak mau percaya sebelum kita membuktikan di mana keberadaannya dan terlihat wujudnya. Makanya ulama-ulama banyak yang kalah berdebat. Macam mana mau menang berdebat? Dahri punya rumusan sendiri. Kalau memang ada Tuhan itu, di mana tempatnya, tunjukkan mbak bisa kulihat. Mana menunjukkan orang ini tak bertempat? Aku kalau jawabannya nggak bertempat, aku nggak bisa terima. Kalau jawabannya nggak bisa ditunjukkan, ini dia, aku nggak bisa terima. Kalau nggak bisa ku terima, ku anggap dia kalah. Begitu. Ya, maka banyak ulama yang kalah karena memang tidak bisa mematahkan logika berpikirnya si Dahri. Walaupun sebetulnya ada logika yang salah. Tapi ketika jumpa dengan Imam Abu Hanifah, murid Imam Ahmad, yang waktu itu Imam Abu Hanifah kan masih kecil, sengaja diundang gurunya untuk berdebat dengan Dahri ini oleh Khalifah, disaksikan oleh banyak orang. Orang banyak berharap sekali ini Dahri KO, walaupun selama ini dia menang dalam perdebatan dengan ulama-ulama yang sebelumnya, tapi kalau dengan Imam Ahmad KO, harapannya begitu. Ternyata yang meng-KO-kannya bukan Imam Ahmad, tapi muridnya Imam Abu Hanifah. Itu masih kecil. Datang ke masjid, orang sudah banyak nunggu untuk menyaksikan perdebatan. Khalifah juga ikut hadir di situ. Imam Ahmad ditempatkan di majelis itu, di masjid itu, di tempat yang tinggi. Memang kalau guru-guru dulu memang tempatnya tinggi, tapi tak usahlah dayat, udah gini aja lah. Coba di Ismailiyah, entahlah kalau sekarang berubah, kursinya nggak tahu banyak. Masa kami dulu kursi guru itu tinggi, ya kan? Sekarang udah sama. Udah terjadi perubahan, ya? Masih ada ya? Memang gitu, memang harus makom guru tuh masih lebih tinggi. Di sisi manusia lah dulu, di sisi Allah lah nilainya ya kan. Kita tempatkan dia beda sama kita. Tambah ada hikmahnya. Kalau di atas kan mencakup melihat semua ruangan. Siapa yang ngantuk-ngantuk ini tahu guru tuh. Polan, aku datang kemari bukan nak menina bubukkan kau, buku belum. Cuman kalau sejajar kan tak nampak, nyelip-nyelip dia kan nampak. Bisa disindir kayak gitu. Aku datang kemari nak menyampaikan ilmu, bak dapat kau jadi orang alim, bukan nak menina bubukkan. Masa pula kau mendengarkan cakapku kayak nyanyian merdu saja, bubuk pula kau. Tapi ini kan nggak ada yang bubuk kan? Berarti nggak untuk ini bu. Izin Maulid menyambung penjelasan Maulid tadi, sama pada nama, ya tidak boleh sama pada hakikat. Terus kalau ada misalnya kita beri nama seorang nama dari Asmaul Husna, Ar-Rahman, atau memakai Abdul boleh? Nggak boleh. Itu lain lagi. Ini kan tentang sifat 20. Nah, kalau Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu, nggak boleh misalnya si Rahman, nggak boleh. Mesti harus disambungkan dengan Abdur Rahman.
Makanya jangan, namanya udah betul Abdurrahman, tapi kita masih salah juga manggilnya, panggilannya Rahman, masih salah. Maunya Abdurrahman, lengkap ya. Kalau Man masih boleh, cuman udah nggak jadi doa. Nah, nama itu kan sogianya jadi doa. Maka panggillah dia sesuai dengan namanya, supaya nama itu jadi doa baginya. Jadi kalau Abdurrahman, hamba Allah yang Rahman, hamba Allah yang bersifat Allah itu Rahman. Jadi hambanya si Rahman, hamba Allah maksudnya. Jadi kalau Man itu nggak jadi doa dia. Ya. Baik. Nah, jadi datanglah si Dahri, naiklah ke atas mimbar, tak ada yang mempersilahkan. Dia sendiri naik ke mimbar di atas. Siapa yang mau debat sama aku? Sombongnya. Pede karena udah banyak ulama yang kalah. Kayaknya sekali ini pun kau juga yang bikin. Imam Abu Hanifah hanya menjawab begini. Kalau hendak bertanya, kau tanyakan saja. Siapa yang dikasih Allah karunia bisa menjawabnya, nanti dia yang akan menjawab pertanyaannya. Karena merasa yang jawab pertanyaan itu anak-anak, kayaknya jatuh harga diri. Nggak imbang kalau berhadapan sama anaknya. Marah. Kau anak-anakmu masih kecil umurmu. Yang udah tua-tua umurnya dari kau aja udah kalah berdebat sama aku. Yang baju jubah tangannya lebar-lebar, bahkan kebesaran itu. Kalau ini bukan jubah, ini gamis. Jubah tuh ada luarnya lagi, tak berkancing. Wah tuh tangannya lebar-lebar, kalau ini kan nggak lebar. Lebar lagi kalau baju jubah. Nur Hadi sering pakai. Di Facebook nampak. Iya sunnah betul sunnah. Pakai gamis, pakai jubah, pakai serban, pakai apa nih? Tidak sama. Nah, jadi yang baju jubahnya besar-besar, sorbannya tinggi-tinggi, semua udah kalah aku bikin. Kau masih anak ingusan, itu rasa kita. Darah setampuk pinang, umur seumur jagung, nak berdebat pula kau sama aku. Nggak level gitu. Tapi Imam Abu Hanifah tenang aja, dijatuhkan dia pun dia tenang saja, nggak merasa jatuh. Lalu dia bilang gini, Allah memberikan ilmu itu bukan kepada orang yang pakai baju jubah besar-besar, bukan yang pakai serban tinggi-tinggi. Maka mualim nggak pala tinggi, dia sedang-sedang. Kalau Ustaz Nur Hadi baru tinggi. Tapi itu nggak ukuran ilmu ya. Nanti kalau itu menggali ilmunya lebih tinggi lagi. Tapi Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Udahlah, kau tanya saja nanti siapa yang bisa jawab, jawablah. Ya udahlah, berarti kau yang mau debat sama aku. Boleh? Ku tanya dulu satu pertanyaan. Adakah Allah itu mawjud? Ya. Di mana tempatnya? Dan tunjukkan kepada aku seperti apa bisa biar kulihat. Oh, Allah tidak bertempat. Bagaimana mungkin? Sesuatu yang tak bertempat, dia ada. Kalau dia ada, mesti ada tempatnya dan mesti bisa dilihat. Baru aku percaya kalau ada. Oh, ada buktinya pada dirimu. Apa itu? Apakah kau percaya? Kau yakin bahwa ada ruh, ada nyawa? Oh, iya. Bukan cuma percaya, hakul yakin aku ada ruh. Kalau tidak, tak bisa hidup. Baik. Cak tunjukkan kepada aku di mana tempat ruhmu pada tubuh. Di kepalamu, di badanmu, di tanganmu, di kakimu, di perutmu. Tunjukkan sama aku di mana tempat. Kemudian tunjukkan kepadaku seperti apa wujud ruh yang ada pada tubuhmu. Bingung. Selama ini kan dia nanya saja. Sekali ini ditanya balik, diserang balik, baru bingung dia. Yang nanya pula anak-anak pula. Itu pula. Jadi ini macam mana? Kayak palu goda merasa dia.
Terkejut dia. Jatuhnya sakit kali gitu. Satu kali jatuh. Kalau jatuh tangga tingkat 1 sakit tapi nggak pakai kali. Tapi kalau tingkat 5 jatuh ke bawah sakit kali. Tekilirnya pun agak beda. Jadi terdiam dia, nggak bisa jawab. Nah, dibilang Imam Abu Hanifah, aneh kau ini kalau bahasa kita. Ruh kau yakin adanya, padahal kau tak bisa menunjukkan di mana tempatnya. Kau tidak bisa menunjukkan seperti apa wujudnya, tapi kau percaya. Sementara untuk Allah baru kau bisa percaya kalau harus dilihat dulu seperti apa wujudnya dan diketahui di mana tempatnya. Aneh kau ini. Tentang ruh kau percaya aja walaupun kau tak tahu di mana tempatnya dan seperti apa wujudnya. Tapi kalau Allah kenapa kau nggak percaya? Haruslah kau tengok dulu ini itu, itu baru percaya kau. Mesti kau tahu dulu di mana tempatnya baru kau percaya. Kan aneh, apa bedanya itu? Padahal ruh itu masih ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Ya udahlah. Aku tanya satu lagi. Satu dol ya. Apa dahulu daripada Allah? Enggak ada. Apa sesudah daripada Allah? Ya enggak ada. Karena Allah itu qadim lagi bapak, tak berawal tak berakhir. Bagaimana mungkin ada sesuatu tak berawal tak berakhir? Tak ada sebelumnya dan tak ada sesudahnya. Oh, ada buktinya. Ini kan kekuatan logika berpikir aja. Untuk matah-matahkan cakap dia. Ada buktinya di mana? Di tangan. Cak gini kan. Apa dahulu daripada ibu jarimu? Enggak ada. Sesudah jadi kelingking nggak ada. Ya udah, begitu juga lah Allah. Kan sebetulnya ini akal-akalan aja. Tapi akal-akalan tepat untuk mematahkan cakap dia. Kalau kayak gitu pertanyaannya, jangan dihadapkan sama dia Quran hadis. Tak masuk di kepalanya itu. Allah wal awwal wal akhir. Itu kan kata Quran klien. Quran klien gitu. Aku tak percaya sama Quran klien gitu. Jadi jangan itu dimasukkan. Enggak. Ini kayaknya lebih ke logika berpikir aja, matah-matahkan cakap dia. Terakhir. Satu lagi lah pertanyaan yang terakhir. Silakan kau tanya. Kalau memang betul ada Allah tuh, tunjukkan kepada aku apalah kerja Tuhan saat ini. Itu kalau tanggung-tanggung pun awak bingung juga aja. Apa Tuhan? Memangnya Tuhan pekerja apa? Apa kerja Tuhan saat ini? Tapi kecerdasan Imam Abu Hanifah itu sangat luar biasa. Sebelum ia menjawab dia bilang gini, kayaknya kita terbalik. Terbalik macam mana? Masa pula aku yang menjawab di bawah, kau yang bertanya di atas? Cocoknya nggak begitu. Yang nanya tuh di bawah, yang menjawab itu di atas. Jadi kalau kau mau turun ke bawah, aku naik, aku jawab pertanyaannya. Ya udah, gitu pun jadi turun. Sudah, dia naik ke atas mimbar. Coba diulangi balik tadi yang pertanyaan. Mantap jatuhnya. Coba ulangi balik. Apa kerja Tuhan saat ini kalau betul memang Tuhan itu ada? Kerja Tuhan itu menurunkan orang yang batil kayak kau tuh dari atas ke bawah, menaikkan orang yang benar, yang hak seperti aku dari bawah ke atas. Terakhir, nggak tahu lagi dah mau cakap apa. Pergi di sini. Dah. Habis itu tak mau lagi datang-datang yang kalau enggak asik mengganggu aja. Inilah yang disebut namanya subhat. Mesti adalah minimal satu yang bisa mengalahkan dia. Kalau kita nggak ada yang bisa mengalahkan dia, berdosa kita semua. Baik. Jadi balik ke pokok bahasa yang keelokan dan menafikan daripadanya segala kekurangan Rasul-Rasul itu ya. Dan wajib atas tiap-tiap orang membenarkan barang yang dikhabarkan daripada segala yang gaib yang lagi akan datang. Jadi berita-berita yang akan datang, masalah yang gaib-gaib yang diberitakan oleh Rasul-Rasul Allah itu wajib kita imani dan itu pasti benar adanya. Dan yang sudah dahulu ataupun pemberitaan dari nabi-nabi, dari Rasul tentang peristiwa-peristiwa yang dulu-dulu sudah terjadi. Seperti Rasulullah menceritakan kondisi umat zaman dulu, menceritakan tentang Nabi Adam, menceritakan tentang nabi-nabi yang sebelumnya. Itu betul itu. Pemberitaan dari nabi terkait itu pasti betul.
maka sekaliannya itu benar lagi hak. Benar lagi hak. Ya, hak sama benar itu sama. Nah, benar lagi hak. Wajib kita membenarkan dalam hati. Nah, seginilah dulu, nanti akan datang ketahui olehmu, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum.